Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Septiani, tutor materi Bahasa Indonesia dari PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengklasifikasikan informasi. Mengklasifikasikan informasi pada aspek apa, di mana, bagaimana, kapan, dan siapa. Nah, poin-poin itu yang akan kita pelajari, aspek-aspek itu yang akan kita pelajari dalam mengklasifikasikan informasi pada suatu buku atau suatu kalimat informasi. Mengklasifikasi informasi. Nah, apa sih mengklasifikasi informasi itu? Jadi, mengklasifikasi informasi itu adalah membagi-bagi informasi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan jenisnya. Kemudian, mengklasifikasi informasi itu seperti memilah-milah mainan ke dalam kotak yang berbeda sesuai dengan jenis mainannya. Nah, di sini dengan mengklasifikasi informasi, kita bisa memahami informasi secara terstruktur. Jadi, kita bisa memahami isi teks atau isi paragraf itu secara terstruktur. Dan tentunya dengan memperhatikan aspek apa, di mana, bagaimana, siapa, dan kapan. 6W plus 1H. Nah, itu adalah rahasia mengungkap informasi. Di sini 6W. Who, what, where, when, why. Who, siapa? Contohnya, contoh pertanyaannya, siapa yang terlibat pada peristiwa tersebut? What, apa yang terjadi? Where, di mana peristiwa tersebut terjadi? When, kapan peristiwa tersebut terjadi? Why, mengapa peristiwa tersebut terjadi? Nah, itu adalah bagian 6W. Sekarang yang 1H itu adalah how. How, yaitu bagaimana. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Jadi, itu adalah 6 rahasia dalam mengungkap informasi dalam suatu buku atau dalam suatu cerita atau dalam suatu paragraf. Nah, jadi 6W plus 1H itu adalah kunci untuk mengungkap informasi pada suatu buku, paragraf, atau itu cerita. Ada who, what, where, when, why, dan how. Who, siapa, what, apa, where, di mana, when, kapan, dan why, mengapa, dan yang terakhir adalah how, yaitu bagaimana. Itu adalah kata kunci untuk mengungkap suatu informasi. Dan untuk pertanyaannya itu disesuaikan dengan konteks cerita atau paragraf yang ada pada buku dan kalimat yang tersedia pada suatu bacaan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contohnya. Nah, di sini saya sajikan suatu kalimat. Nah, yang simpel dulu ya. Karena kalau misalkan saya menyajikan buku terlalu panjang, jadi saya ambil contohnya itu dalam suatu kalimat. Nah, di sini kalimatnya, Ani pergi ke kebun binatang bersama keluarga pada hari Minggu untuk melihat panda. Nah, klasifikasinya yang pertama, who di sini siapa? Nah, pertanyaannya itu siapa yang terlibat pada peristiwa tersebut? Nah, berarti jawabannya Ani dan keluarga. Jadi yang terlibat pada peristiwa tersebut itu atau pada kalimat tersebut itu yaitu Ani dan keluarganya. Kemudian yang kedua adalah what, yaitu apa. Nah, berarti apa yang terjadi pada peristiwa tersebut atau apa yang terjadi pada kalimat tersebut, bisa. Nah, di sini jawabannya berarti pergi ke kebun binatang untuk melihat panda. Kemudian yang ketiga yaitu di mana. Di mana peristiwa itu terjadi. Nah, berarti peristiwa tersebut terjadi di kebun binatang. Kemudian yang keempat yaitu kapan. Nah, kapan peristiwa tersebut terjadi? Nah, terjadi pada hari Minggu. Nah, karena di sana Ani dan keluarga
pergi ke kebun binatang pada hari Minggu. Kemudian yang kelima, pertanyaannya mengapa? Why? Why? Mengapa? Mengapa hal tersebut atau peristiwa tersebut terjadi? Nah, terjadi karena untuk melihat panda. Nah, itu jawabannya. Kemudian yang yang ketujuh, yang keenam. Nah, how atau bagaimana. Nah, bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Nah, terjadi pada saat bersama keluarganya. Jadi Ani itu pergi ke kebun binatang bersama keluarga. Nah, itu bagaimana peristiwa tersebut terjadi dengan dijelaskan bersama keluarga. Ani pergi ke kebun bersama keluarganya. Nah, jadi dari kalimat pendek tersebut kita bisa memaknai atau kita bisa memahami lebih dalam lagi dengan menggunakan 5W plus 1H. Selanjutnya, manfaat mempelajari atau mengklasifikasikan informasi. Nah, di sini ada beberapa manfaat dalam mengklasifikasikan informasi. Yang pertama, manfaatnya memudahkan kita untuk pemahaman. Jadi di sini kita bisa memahami isi informasi itu dengan mudah. Kemudian yang kedua, membantu mengingat informasi lebih lama. Nah, dengan mengklasifikasikan informasi dengan bantuan aspek 5W plus 1H, who, what, where, when, why, dan how, nah kita bisa mengingat informasi itu lebih lama karena dengan aspek-aspek pendukung yang itu. Kemudian yang ketiga adalah melatih kemampuan berpikir kritis, dan yang terakhir adalah mempermudah dalam mencari informasi kembali. Nah, dengan mengklasifikasikan kita bisa mengetahui. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang mengklasifikasi informasi dengan aspek apa, di mana, bagaimana, kapan, dan mengapa dengan menggunakan rumus 5W plus 1H, who, what, where, when, why, dan how. Dan jangan lupa kerjakan penilaiannya. Terus semangat belajarnya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.